Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar kalah memalukan Aremania hadang official team. Luapan kekecewaan dilontarkan Aremania usai dikalahkan Borneo FC dengan skor 1-3 dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2025-2026 pada Minggu 26 Oktober 2025. Lebih dari 50 Aremania menghadang official team yang hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan Malang seusai pertandingan. Pelatih Arema FC Marcos Santos beserta para pemain dan official team langsung menemui Aremania yang menghadang mereka. Dalam peristiwa itu, Aremania meluapkan kekecewaannya sebagai bentuk dukungan kepada tim Arema FC agar tak kalah lagi di kandang. Pelatih Arema FC salahkan wasit jadi biang kerok kekalahan. Pelatih Arema FC Marcos Santos mengungkapkan kebobolan di awal pertandingan dan kepemimpinan wasit yang tak maksimal menjadi dua penyebab kalah 3-1 dari Borneo FC. Gol Borneo membuat pemain sulit menerapkan taktik. Kami kesulitan untuk balas mencetak gol hari ini, kata Marcos dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Pada pertandingan di Stadion Kanjuruhan itu, Borneo FC mengejutkan Arema FC dengan mencetak gol cepat pada menit ketiga melalui Mariano Peralta. Setelah kecolongan, Marcos menyatakan para pemain sebenarnya terus membongkar pertahanan lawan tapi gagal. Bonek serukan boikot laga Persebaya versus Persis Solo. Supporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania, kecewa atas hasil imbang 0-0 tim kesayangan mereka melawan PSPS Biak. Bonek bahkan serukan boikot dengan tidak menonton laga Persebaya versus Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo pada 2 November 2025 mendatang. Kekecewaan Bonek terhadap performa Green Force di BRI Super League makin menggunung. Sebelumnya, pada 18 Oktober 2025 yang lalu, anak asuh Eduardo Perez babak belur di kandang saat dipermak Persija 3-1. Para supporter akhirnya melampiaskan kecewaannya dengan menggeruduk akun Instagram Persebaya. Banyak akun bonek yang menyerukan untuk boikot laga Persebaya versus Persis Solo. Tidak hanya menyerukan boikot, bonek juga meminta agar mantan pelatih PSM Makassar Fernando Tavares gantikan Eduardo Perez di kursi kepelatihan Persebaya. Skuad tembus 82 miliar tapi performa Persebaya masuk angin. Dengan total harga pasaran mencapai 82,56 miliar rupiah, Green Force tercatat sebagai tim dengan skuad termahal ke-6 di kompetisi BRI Super League musim ini. Nilai itu menggambarkan betapa mahalnya komposisi pemain yang dimiliki, apalagi diperkuat 10 legion asing dengan rata-rata usia 26,1 tahun yang seharusnya berada di masa produktif karirnya. Namun, nilai besar itu belum sebanding dengan hasil yang ditunjukkan di lapangan. Di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Edu Perez, Persebaya Surabaya justru tampil angin-anginan dalam 8 laga awal musim ini. Dari 8 pertandingan sudah dijalani, Green Force hanya mampu mencatatkan 3 kemenangan, 2 kali imbang, dan 3 kekalahan. Mereka baru mengoleksi 11 poin dengan produktivitas 9 gol dan 8 kali kebobolan, menghasilkan rata-rata poin 1,38 per laga. Persija diterpa kabar buruk, Gustavo kembali cedera. Persija Jakarta mendapatkan kabar buruk dari Gustavo Almeida. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu terancam kembali kehilangan sang bomber andalan. Melalui akun Instagramnya, pada Sabtu 25 Oktober, Gustavo mengumumkan harus absen dalam kurun waktu yang belum ditentukan karena cedera. Pada awal musim BRI Super League 2025-2026, Gustavo telah absen dalam 5 pertandingan Persija akibat cedera yang ia dapatkan pada pramusim. Top skor Persija pada musim lalu dengan 18 gol itu baru tampil 4 kali musim ini dengan perolehan 1 gol dan 1 assist selama 265 menit di atas lapangan. Segera saya akan 100% siap untuk mencapai tujuan besar kita bersama, kata mantan ujung tombak Arema FC itu. Win streak Borneo FC anggap masih belum maksimal. Borneo FC kembali menunjukkan dominasinya di ajang BRI Super League. Tim berjuluk Pesut Etam itu sukses melanjutkan tren kemenangan beruntun setelah menaklukkan Arema FC dengan skor 3-1 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kemenangan ini menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Borneo FC, sekaligus
mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen dengan 24 poin. Fabio Lefundes menang, tapi belum puas meski timnya kembali meraih hasil positif. Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengaku belum sepenuhnya puas dengan performaan asuhnya. Kalau melihat hasilnya tentu sangat bagus, luar biasa. Tapi dari segi permainan kami masih banyak melakukan kesalahan, ujar pelatih asal Brasil itu. Lawan 10 pemain, Dewa United gagal menang lawan tim Kamboja. Perjalanan Dewa United di turnamen antar klub Asia musim ini tidak dimulai dengan mulus. Tim berjuluk Banten Warrior itu gagal memanfaatkan keadaan. Bertindak sebagai tuan rumah, Dewa United diimbangi 10 pemain Phnom Penh Crown 1-1 dalam matchday pertama grup E AFC Challenge League atau ACGL di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Padahal lawan bermain dengan 10 pemain, Dewa United membuang kesempatan untuk menang di kandang. Sebagai tuan rumah grup E, seharusnya armada Jan Olderi Kering itu telah diuntungkan untuk bisa meraih hasil yang sangat maksimal. JJ minta maaf usai senggol Eliano. Mantan penerjemah pelatih timnas Indonesia Sintayong Jeong Seo atau yang akrab disapa JJ menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah pernyataan dalam sebuah podcast menimbulkan kesalahpahaman di kalangan publik, terutama kepada Bobotoh. JJ sebelumnya menjadi narasumber dalam podcast Bicara Bola membahas pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 10 Oktober lalu. Jadi sebenarnya pas lawan Bahrain kita 2-2 di sana, away, itu 2-1, lagi menang, unggul. Eliano Randers masuk dan kemasukan gol. Jadi seri 2-2 selesai. Coach Sintayong ada sedikit menyesal di situ waktu itu, ujar JJ dalam podcast tersebut. Pernyataan itu sontak menjadi viral di media sosial. Banyak netizen menilai komentar JJ tidak akurat karena Eliano Randers sebenarnya masuk saat skor masih 1-1, bukan ketika Indonesia sedang unggul. Menanggapi hal tersebut, JJ kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Oktober malam. Lobi tingkat tinggi, TMJ hingga PM Malaysia rayu Presiden FIFA. Bos Jordan Tazim, Tunku Ismail Idris alias TMJ, bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Malaysia pada Sabtu 25 Oktober malam. Keduanya bertatap muka setelah FIFA memberikan hukuman kepada Federasi Sepak Bola Malaysia akibat pemalsuan dan manipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. TMJ mengunggah foto bersama Infantino dalam akun X-nya ketika sedang mendapatkan jersey bertuliskan TMJ dengan nomor punggung 84. Sementara itu Infantino juga menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dokumentasi keduanya terpampang dalam akun X @Anwar Ibrahim pada Sabtu 25 Oktober. Sebelumnya FIFA menjatuhkan sanksi 350.000 franc Swiss atau setara dengan 7,3 miliar rupiah kepada FAM dan larangan bermain selama setahun kepada 7 pemain naturalisasi Malaysia plus denda 2.000 franc Swiss atau setara 41 juta rupiah. Selanjutnya kita ke hasil dan klasemen sementara BRI Super League. Bayangkara FC berhasil menang di kandang. Bayangkara mengalahkan Persijap dengan skor 2-0 lewat gol Ginanjar Wahyu dan penalti Ilyas Pazosevic. Hasil yang bagus buat Bayangkara FC. Sementara di pertandingan lainnya, 10 orang pemain Persib Bandung berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0. Clean sheet padahal main dengan kalah jumlah loh, luar biasa sekali ya Persib ini. Dan berikut ini klasemen sementara. Borneo FC ada di peringkat pertama, belum terkalahkan, belum draw, 8 kali menang beruntun, diikuti Persija Jakarta. Nomor 3 ada Maluku United dan nomor 4 Persita Tangerang, poinnya sama 17 semua. Persib menempel. Dan di papan bawah nih ada Persebaya, Persik Kediri, Dewa United masih terjerembab di papan bawah. Sementara Madura United ada di bawahnya, 14 PSM Makassar, 15 Persijap, dan di zona degradasi ada Pia Solo dan juga Semen Padang.